저 손은 잡지 않는 편이 이거 다 진짜. 호텔 보안이 아주 엉망이구만! Easy, man. Easy. 나온 거 아니야? 야, 어디 가? 쓸데없는 소리를 해. 그럴 때. 야! 아유! Ketika Jongjae terbangun di pinggir laut, ia mencoba mengingat apa yang membuatnya tergeletak di pinggir laut. Ia hanya teringat kejadian saat dikejar oleh bawahan Jin Ok dan terkepung sehingga ia menjatuhkan dirinya sendiri ke laut. Hal itu tentu saja membuatnya merasa heran mengapa ia memilih terjun ke laut. Lalu ia tak sengaja melihat gelang giok di tangannya, tetapi ia tidak bisa mengingat apa-apa. Karena faktanya, dengan kemampuan Sim Chung, ingatan Jongtae tentang dirinya menjadi hilang. Dengan pesawat, Jongjae lalu kembali menuju Seoul. Di tempat duduknya, ia melihat ke arah laut dan melihat sesuatu, tetapi ia hiraukan begitu saja. Ternyata itu adalah Putri Duyung Sim Chung yang melihatnya dari permukaan laut. Dan teringat perkataan Jongjae jika ia akan kembali ke Seoul. Ketika tertidur, Jongjae bermimpi mendengar suara seorang wanita yang menyatakan cinta padanya. Kemudian ia pun terbangun dan merasa penasaran siapa sebenarnya wanita itu. Di sisi lain, Sim Chung memutuskan untuk pergi ke Seoul dan berpamitan dengan teman-temannya dengan berenang menyusuri lautan. 3 bulan kemudian, Sim Chung melihat sebuah perahu di permukaan laut. Ia pun lalu menanyakan arah untuk menuju Seoul dan orang yang ada di perahu itu menunjukkan arahnya. Orang-orang itu pun lalu merasa heran karena mereka melihat Sim Chung akan berenang bebas menuju Seoul. Singkatnya, di suatu pinggir pantai, segerombolan ibu-ibu dikagetkan oleh seorang wanita yang tiba-tiba saja muncul dari kejauhan yang ternyata itu adalah Sim Chung. Lalu ia pun menghampiri mereka dan menanyakan apakah tempat ini adalah Seoul. Namun jawaban ibu-ibu itu membuat Sim Chung sedih karena itu bukanlah Seoul. Akan tetapi, ibu-ibu itu akhirnya memberikan tumpangan untuk menuju Seoul karena mereka juga akan pergi ke sana juga. 아닌데요. 허준재 어떻게 찾지? 혹시 허준재라고 아세요? 삥 뜯는 게 뭐야? 이건 누구? 어이 꼬맹이, 네가 조심해야지. 얼른 가, 시간 다 돼가.
Di sisi lain, kita akan diperlihatkan satu wanita bernama Si Ah yang faktanya dia sangat menyukai Jong-jae. Nah, karena hari ini adalah hari ulang tahun Jong-jae, ia pun meminta pembantu di rumahnya untuk memasakkan masakan rumahan. Si pembantu yang bernama Mo Yoran ini pun juga mengatakan jika hari ini adalah hari ulang tahun putranya. Dan dia pun membuatkan sop seperti apa yang putranya suka saat itu. Setelah itu, Si Ah pun memberikan sup itu pada Jong-jae, dan saat ia mencobanya, Jong-jae langsung teringat dengan masakan ibunya dan juga kenangan masa kecilnya dulu. Lalu ketika hari ulang tahunnya, ia selalu diajak ibunya untuk pergi ke akuarium raksasa. Sementara itu, Yoran terlihat sedang memandangi foto putranya yang ternyata itu adalah benar Jong-jae. Setelah itu, Yoran kembali membuatkan makanan untuk majikannya dan makanan itu ternyata akan diberikan kepada satu keluarga kaya raya. Di mana ternyata si suami ini adalah ayah dari Jong-jae atau mantan suami Yoran. Itu bisa dibuktikan ketika ia memakan makanan tersebut, ia langsung teringat dengan keluarga kecilnya dulu. Lalu saat berangkat kerja, ayah Jong-jae menanyakan kabar Jong-jae pada sopirnya yang ternyata itu didengar oleh istrinya. Yang tentu saja dia merasa kesal karena suaminya masih saja mengingat keluarganya yang dulu. Si istri yang bernama Seo-hye ini lalu menghubungi seorang buronan yang bernama Made. Yang ternyata si Made adalah orang yang berpapasan dengan Jong-jae saat ia tertangkap oleh polisi. Seo-hye lalu menyuruh Made untuk mencari tahu keberadaan dari Jong-jae yang kemungkinan saat ini berada di akuarium raksasa. Dan benar saja, saat ini Jong-jae berada di sana karena ia selalu pergi ke tempat itu saat ulang tahunnya, berharap bisa kembali bertemu dengan sang ibu. Di sana, Jong-jae sempat melihat sosok putri duyung yang ternyata itu adalah Sim Chung, namun Jong-jae tak memperdulikannya. Berbeda dengan Sim Chung yang akhirnya menemukan Jong-jae, ia berusaha keluar dari akuarium itu untuk menemuinya. Sim Chung pun lalu keluar dari akuarium dan sudah dihadang oleh para petugas yang menanyakan apa alasan Sim Chung tiba-tiba masuk ke akuarium tanpa izin. Sementara Jong-jae mendapatkan pesan dari Nam-do yang membuktikan bahwa Jong-jae bersama seorang wanita di Spanyol. Foto itu langsung mengingatkan Jong-jae kepada wanita yang baru saja ia lihat di akuarium. Singkatnya, Jong-jae pun lalu menemukan Sim Chung di lorong akuarium dan menanyakan apakah mereka saling mengenal satu sama lain. Sim Chung pun hanya diam saja dan tiba-tiba pihak staf akuarium datang untuk segera menangkapnya karena penyusupan yang telah dilakukan oleh Sim Chung. Namun untungnya, Jong-jae mengeluarkan identitas palsu yang berpura-pura menjadi seorang detektif yang membuat para staf itu mempercayainya dan membiarkan mereka pergi. Jong-jae lalu menarik Sim Chung dan memperjelas alasan tindakannya tadi untuk mencari tahu kebenarannya. Ia juga memperlihatkan foto yang dikirim oleh Nam-do yang membuat Sim Chung merasa heran mengapa dirinya ada di ponsel bersama Jong-jae. Jong-jae pun merasa terkejut mendengar namanya disebut oleh Sim Chung, sehingga membuatnya semakin penasaran siapa sebenarnya Sim Chung ini, sampai ia mengetahui nama aslinya. Namun Sim Chung tetap tidak menjawabnya, hingga akhirnya Jong-jae pun membawa kembali Sim Chung dan berjalan di pinggir sungai Han. Letusan kembang api di sana membuat Sim Chung merasa ketakutan dan langsung memeluk Jong-jae dari belakang sampai mereka terjatuh. 아니에요. 가만히 있어. 만지면 안 뜨거워? Di saat yang bersamaan, Made menelepon Seo-hye dan memberitahukan keberadaan Jong-jae yang sedang bersama wanita di sungai Han. Lalu Seo-hye pun meminta Made untuk mencari tahu tempat tinggal Jong-jae saat ini. Kembali ke Jong-jae yang meminta Sim Chung untuk tidak mengikutinya, ia menuliskan nomor teleponnya jika Sim Chung akan memberitahu kejadian yang ia lupa saat di Spanyol. Namun, Sim Chung malah meminta ikut kemana Jong-jae pergi yang membuat Jong-jae lalu meninggalkan Sim Chung. Pada akhirnya, karena kasihan, Jong-jae pun membawa Sim Chung pergi. Jong-jae menyuruh Sim Chung untuk masuk ke rumahnya yang membuat seisi rumahnya pun menjadi terkejut. Melihat ada kolam di rumah Jong-jae, langsung menghampirinya. Di sana ia merasa heran mengapa tidak ada ikan yang bisa ia makan. Lalu ia pun menanyakan kepada mereka semua. Seketika, Tae-oh langsung menyiapkan sebuah makanan untuk Sim Chung dan memberikannya.
Setelah itu, Namdo dan Jongjae menanyai Sim Chung, namun Sim Chung tetap tidak menjawabnya. Sehingga membuat Jongjae mengeluarkan gelang giok itu dan menanyakan kebenarannya. Sim Chung mengakui jika memang gelang itu adalah miliknya dan ia memberikannya kepada Jongjae. Sim Chung justru mengatakan jika barang seperti itu ada banyak sekali di rumahnya, yang langsung membuat mereka semua terkejut. Lalu setelah itu, dengan muka senang, Namdo menyuruh Sim Chung untuk tinggal dan ia akan mengurusnya. Namdo lalu menanyakan siapa nama Sim Chung. Lalu dengan sikap, Jongjae mengatakan jika Sim Chung tidak memiliki nama. Sim Chung lalu memintanya untuk memberikan sebuah nama untuknya dan Namdo menyarankan sebuah nama, akan tetapi Jongjae menolaknya. Lalu Jongjae pun melontarkan sebuah nama yaitu Sim Chung. Dengan cepat Sim Chung menyetujuinya walaupun Namdo menjelaskan jika Jongjae sedang mengejeknya karena arti namanya itu. Akan tetapi Sim Chung tidak peduli dan pergi menghampiri Tae-oh untuk menanyakan namanya. Tiba-tiba Tae-oh membuka laptopnya dan melihat si Ah yang ada di depan gerbang rumah. Si Ah pun lalu masuk dan memberikan kue ulang tahun kepada Jongjae, tapi ia merasa terkejut ketika melihat Sim Chung di sana. Sim Chung langsung memperkenalkan dirinya dengan nama pemberian Jongjae itu, sehingga membuat si Ah menahan tawanya. Tiba-tiba, vakum cleaner berjalan menabrak kaki Sim Chung yang membuatnya ketakutan dan langsung memeluk Jongjae. Melihat hal itu, si Ah pun tentu saja merasa kesal dan cemburu. 넌 이름이 뭐야? 난 싶어서 집에 가는 길에 안녕? 난 심청이라고 해. Ketika lilin akan dinyalakan, Sim Chung langsung mau mengambil kue itu. Akan tetapi, Jongjae menasehatinya jika lilin harus ditiup terlebih dahulu, kemudian ia bisa memakan kuenya. Nah, ketika mereka hendak menyanyikan lagu selamat ulang tahun, tiba-tiba saja Sim Chung langsung meniup lilinnya dan mengambil kue dengan tangan yang membuat semua orang tercengang melihatnya. 생일 축하한 오 마이 갓. Si Ah lalu memotong sebagian kue yang masih utuh untuk diberikan ke Jongjae. Namun Jongjae menolaknya. Lalu pada akhirnya ia pun mau memakannya karena Namdo membujuknya agar mau menerima kue tersebut. Melihat gerak-gerik si Ah yang memakan kue dengan anggun, Sim Chung pun mencoba untuk menirunya. Ia merasa kesal melihat si Ah begitu dekat dengan Jongjae. Setelah selesai, si Ah menarik Namdo keluar dan menanyakan tentang Sim Chung. Namdo mengatakan jika Jongjae memberikan izin kepada Sim Chung untuk tinggal sementara waktu karena ia merasa kasihan dengan kesehatan mentalnya yang agak terganggu. Di sisi lain, Jongjae mengantar Sim Chung ke kamarnya, kemudian ia kembali ke kasurnya untuk beristirahat. Sim Chung sendiri merasa kegirangan dan melompat-lompat di kasurnya. Hal itu terdengar oleh Jongjae sehingga ia pun memarahinya. 딱 며칠 만이다. 야, 다 들리거든? 한 사람이야. 오밤중에 쫓겨나고 싶냐? Di sisi lain, Made mencoba mencari tahu rumah Jongjae dengan cara menawarkan koran di daerah tempat hilangnya jejak Jongjae. Kemudian menandai rumah itu dengan sebuah pola. Di suatu rumah, pemilik rumah marah karena kedatangan Made membuatnya terbangun dan segera menyuruhnya untuk pergi. Ketika Made akan menandai rumah itu, si pemilik rumah kembali dan memarahinya lalu mengancamnya akan melaporkan Made. Singkat cerita, saat Jongjae sedang mengendarai mobil untuk pulang, Namdo meneleponnya untuk tidak pulang terlebih dahulu. Karena di sekitar rumahnya terdapat pembunuhan sehingga banyak polisi yang akan berpatroli. Ia juga mengatakan jika di sana terdapat detektif yang mencarinya 3 bulan yang lalu. Sementara itu, salah satu polisi mencurigai pembunuhan ini disebabkan oleh Made berdasarkan cara pola membunuhnya. Namun, pendapat itu tidak disetujui oleh salah satu rekannya karena korban merupakan rentenir sehingga pembunuhan ini bisa disebabkan motif balas dendam. Namdo lalu mengetuk pintu mobil Jongjae yang terhenti sebelum mendekati para polisi itu.
Namdo memintanya untuk memutar balik ke arah lain. Akan tetapi, Jongjae merasa khawatir dengan Simchung yang ada di rumah sendirian. Di sisi lain, Made yang masih berkeliaran di sana mencoba memencet bel rumah Jongjae. Tiba-tiba, bel rumah pun berbunyi dan Simchung mengira jika itu adalah Jongjae yang telah pulang dan segera membukakan pintunya. Di sisi lain, Jongjae meminta Namdo untuk segera minggir, lalu kemudian ia pun menerobos polisi yang ada di sana. Scene lalu akan berpindah ke masa Joseon, di mana saat itu si putri duyung yang bernama asli Si Hwa ini sedang berjalan-jalan di taman. Dan tanpa diduga, ia dihadang oleh Mr. Yang dan para pasukannya. Mr. Yang menyuruh para pasukannya untuk melukai kakinya agar ia tak bisa kemana-mana. Beruntungnya saat itu, Dam Ryung datang dan langsung menghabisi para bawahan Mr. Yang itu. Setelah berhasil menyelamatkan Si Hwa, ia mengajaknya untuk pergi bersembunyi dari para pengawal. Mereka berjalan menyusuri kebun, kemudian Dam Ryung membawa Si Hwa menuju ke kediamannya. Tanpa diketahui oleh mereka, salah satu suruhan Mr. Yang memantau dan memberikan informasi apa yang telah ia lihat itu. Di sisi lain, seseorang datang kepada Mr. Yang dengan marah karena ia tidak bisa melanjutkan mencari nafkahnya karena ulah Mr. Yang. Orang itu lalu mengancamnya dan akan memberitahu kebusukan Mr. Yang itu kepada banyak orang. Lalu keesokan harinya, salah satu nelayan yang hendak menjaring ikan melihat seseorang tergeletak di pinggir pantai. Yang ternyata itu adalah orang yang semalam yang kini sudah menjadi mayat. Semua ahli medis pada saat itu mengira jika mayat itu bukanlah korban pembunuhan karena tidak ada yang membuktikan jika korban dicekik ataupun diracuni. Semuanya ikut hadir menyaksikan mayat itu, begitupun dengan Dam Ryung. Scene lalu akan kembali ke masa sekarang, di mana Simchung membuka pintu dan melihat Made yang memakai topi di depannya. Ketika Made berpura-pura menjadi polisi dan mau menginvestigasi, Jongjae dengan siap datang dan langsung menghalanginya. Made pun lalu kabur karena tiba-tiba saja para polisi datang ke sana. Jongjae lalu meminta para polisi itu untuk memeriksa Made karena berpura-pura menjadi polisi. Namun para polisi menolaknya dan meminta alasan mengapa Jongjae menerobos mereka semua. Jongjae lalu beralasan jika ia sangat khawatir dengan pacarnya yang sendirian di rumah sehingga ia harus segera menerobos para polisi. Polisi itu pun lalu meminta kartu identitas kepada Jongjae dan mereka mendapatkan informasi jika identitas tersebut benar. Sehingga Jongjae pun dilepaskan. Keesokan harinya, Si Ah datang ke rumah Jongjae, namun Simchung menghalangi dirinya untuk masuk karena perintah Jongjae untuk tidak membiarkan orang asing masuk ke dalam. Si Ah pun sangat marah karena ia bukanlah orang asing. Kemudian Si Ah terjatuh karena pintunya tiba-tiba saja dibuka saat ia mencoba mendorongnya. Dengan nada mengejek, Simchung mengatakan jika mereka tidak pulang, sehingga semalam ia hanya berdua saja dengan Jongjae. Si Ah pun mulai merasa marah dan memberitahu jika ia akan segera menikah dengan Jongjae. Ia menjelaskan jika Simchung hanyalah orang parasit di kehidupan Jongjae dan memintanya untuk segera keluar. Perkataan itu langsung membuat Simchung marah dan langsung menggigit jari Si Ah. 잘 몰라. 뭐요, 어제? 나가요, 그냥. Tak berselang lama, Jongjae pun akhirnya datang dan memarahi Simchung karena perbuatannya itu. Simchung memberitahu alasan dirinya menggigit Si Ah karena ia menyuruhnya untuk pergi dari sana. Setelah kejadian itu, Jongjae memberikan sebuah ponsel dan kartu transportasi kepada Simchung dan mengajarinya cara menelepon dirinya. Karena Simchung tak mau mengatakan kebenarannya saat berada di Spanyol, Jongjae pun terpaksa menyuruhnya untuk segera pergi. Simchung lalu minta Jongjae menemuinya saat salju pertama kali turun di Tower Namsan yang menemuinya saat itu. Namun, Jongjae menolak ajakannya itu karena pasti lalu lintas akan padat saat itu.
Sim Chung pun akhirnya keluar dan menengok ke arah atap, melihat Jong Jae yang memalingkan wajahnya dan segera masuk ke dalam rumah. Tapi setelah Sim Chung pergi, Jong Jae langsung berlari kembali ke atapnya dan segera mengecek GPS yang ia pasang di ponsel Sim Chung dan melihat kemana Sim Chung akan pergi. Setelah itu, Tae-oh dan Nam-do marah karena keputusan Jong Jae mengusir Sim Chung di cuaca dingin seperti ini. Mereka juga sangat khawatir karena pasti banyak sekali kejahatan kriminal di luar sana. Nam-do merasa kasihan kepada Sim Chung karena Sim Chung memberikan gelang yang mahal itu dengan cuma-cuma, tetapi Jong Jae justru mengusirnya begitu saja. Jong Jae sendiri kembali mengecek GPS Sim Chung dan melihat Sim Chung sedang menuju Gangnam. Dengan sigap, ia pun bersiap untuk pergi menyusulnya. Di sisi lain, Sim Chung bergegas lari untuk menuju Namsan Tower karena ternyata malam itu salju pertama kali turun. Sementara Jong Jae yang melihat salju pertama kali turun teringat dengan Sim Chung. Dia kembali memeriksa GPS-nya dan benar saja jika saat ini Sim Chung sedang berada di Namsan Tower, ia pun langsung bergegas untuk menyusulnya. Di sisi lain, saat Sim Chung berlari menuju Namsan Tower, ia melihat dengan buram Tower Namsan yang menyala dari kejauhan. Namun ketika ia hendak menyeberang, ia tertabrak oleh mobil yang ternyata dikendarai oleh anak Seo Hye yang bernama Ji Hyun.